Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faus Akbar Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan ide usaha saya yang konsepnya adalah konseling psikologi online. Dengan nama usahanya nanti adalah FARB Konseling Psikologi Online. Lalu untuk overview-nya, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tujuan dari pembuatan konseling psikologi ini itu seperti apa sih gitu. Lalu yang kedua adalah analisa kebutuhan lapangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan lapangan apa saja yang mendukung untuk eh, kemajuan dari usaha ini, bagaimana kita membentuk usaha ini, kita eh, menjalankan usaha ini sampai nanti kemajuan dari usaha tersebut. Yang ketiga adalah rencana pelaksanaan wirausaha. Yang keempatnya kita akan masuk ke anggaran. Yang kelima adalah contoh pelaksanaannya seperti apa. Tujuan konseling psikologi online itu apa sih? Tujuan dari pembuatan layanan konseling psikologi online ini adalah untuk memberikan akses dan solusi bagi individu yang membutuhkan bantuan psikologis tanpa harus keluar rumah gitu. Jadi kita akan memberikan layanan psikologi konseling online itu via daring gitu ya. Jadi teman-teman yang jauh gitu, jadi nggak perlu yang namanya eh, bertemu secara langsung gitu. Jadi bisa dengan online gitu. Lalu analisa kebutuhan lapangannya itu seperti apa sih gitu. Nah, yang pertama itu adalah keahlian konseling psikologi. Nah, tentu saja keahlian dalam bidang konseling psikologi sangatlah penting sebagai dasar untuk mulai usaha konseling psikologi online. Yang kedua adalah platform konseling online. Jadi dalam membangun usaha ini harus memerlukan platform konseling online untuk memudahkan klien untuk terhubung secara online. Platform ini harus memenuhi persyaratan privasi dan keamanan data dan memungkinkan konseling online dengan audio, video, dan pesan teks. Lalu yang ketiga adalah pemasaran dan branding. Kita harus mempromosikan usaha konseling psikologi online untuk menjangkau klien. Kami dapat menggunakan media sosial, website, iklan online, atau bahkan promosi offline seperti brosur dan kartu nama. Kami juga harus memiliki merek atau brand yang kuat dan mudah diingat agar mudah diingat oleh klien. Tuh, jadi sebuah nama dari brand itu sangatlah penting ya untuk eh, konsumen tuh paham apa ikon istilahnya yang melekat pada eh, layanan ini. Gitu. Yang keempat ada penjadwalan dan administrasi. Dalam penjadwalan tuh harus dapat mengatur jadwal konseling dan administrasi klien seperti pemrosesan pembayaran dan menyimpan catatan klien dengan efisien. Lalu kami dapat menggunakan perangkat lunak manajemen praktik konseling untuk membantu dalam mengelola tugas-tugas ini dengan lebih mudah. Yang berikutnya, etika dan profesionalisme. Nah, hal ini yang wajib adalah memahami etika konseling psikologi, lalu menjalankannya secara profesional. Kami juga harus memastikan bahwa privasi klien terjaga dan bahwa kami menjaga batasan profesional saat bekerja dengan klien. Yang keenam, yang paling penting dalam konseling online ini adalah koneksi internet dan perangkat teknologi. Tentu saja dalam menjalankan proses konseling memerlukan akses internet yang stabil dan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, webcam, dan headset untuk melakukan konseling online. Lalu rencana pelaksanaan wirausaha masuk ke deskripsi usaha. Jadi usaha yang kami jalankan adalah konseling online psikologi yang ditawarkan pada individu yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Proses produksi dimulai dengan pendaftaran klien melalui website atau aplikasi khusus yang kami sediakan. Lalu setelah itu, klien akan menjalani proses konseling dengan psikolog melalui sesi video call atau chatting yang dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati. Untuk memastikan kualitas pelayanan, kami hanya bekerja sama dengan psikolog yang memiliki latar belakang pendidikan yang pengalaman yang memadai serta telah terdaftar di lembaga yang diakui oleh pemerintah.
Proses seleksi dan pelatihan dilakukan secara ketat untuk memastikan psikolog yang bekerja dengan kami mampu memberikan pelayanan terbaik pada klien. Lalu produk jasa apa yang kami tawarkan pada calon pelanggan kami adalah layanan konseling psikologi online yang seperti saya jelaskan yang di pertama tadi. Berikutnya referensi produk atau layanan yang dijadikan pertimbangan untuk membuat produk atau layanan kami adalah riset dan jurnal dari APA atau yang singkatan dari American Psychological Association. Buku tentang konseling psikologi online karya pakar Dr. Kate Anthony dan Diana Mersnagel serta riset dan jurnal dari Asosiasi Konselor Indonesia atau AKI atau lembaga psikologi lainnya di Indonesia. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa unggulan adalah dengan identifikasi kebutuhan pelanggan, pengembangan produk dan jasa, pengujian dan evaluasi, peluncuran, dan pemeliharaan. Menurut kami yang akan menjadi kompetitor usaha kami itu adalah usaha-usaha yang serupa gitu, yang mirip dengan usaha-usaha kami. Lalu berikutnya adalah pelayanan pelanggan. Nah, yang pertama adalah menjaga kualitas layanan. Kami memastikan bahwa layanan konseling psikologi online yang kami berikan selalu berkualitas dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap layanan kami secara berkala. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan kami dengan cara memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap pelanggan dan menanggapi setiap pertanyaan atau masalah yang dihadapi pelanggan dengan cepat dan tepat. Yang berikutnya, memberikan kepastian. Kami memberikan kepastian kepada pelanggan kami dengan menjamin kualitas layanan yang kami berikan, serta menjamin keamanan dan privasi data pelanggan kami. Yang berikutnya adalah menyediakan layanan pelanggan yang terbaik. Kami selalu siap membantu pelanggan kami dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efektif dalam menanggapi keluhan atau permintaan pelanggan. Berikutnya adalah pemasaran. Dalam taktik pemasaran kami itu kami menggunakan beberapa strategi. Kita memiliki 3 strategi, yaitu pertama diferensiasi, kemudian marketing mix, dan selling. Untuk diferensiasi sendiri, kami mencoba untuk membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan layanan konseling psikologi online yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Kami juga menawarkan jadwal konseling yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah marketing mix. Kami menggunakan bauran pemasaran yang lengkap, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Kami menawarkan layanan konseling psikologi online yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kami melakukan promosi melalui media sosial dan website kami. Kami juga melakukan distribusi layanan kami melalui platform online. Yang ketiga adalah selling. Kami fokus pada upaya menjual layanan konseling psikologi online kami pada pelanggan potensial dengan memberikan informasi yang jelas tentang manfaat dan keuntungan yang mereka dapatkan. Kami juga memberikan jaminan kepuasan pelanggan dan memberikan tawaran diskon untuk pelanggan baru. Lalu strategi saya untuk membuat calon pelanggan tertarik itu adalah memberikan info. Yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas dan menarik. Dengan kita memberikan informasi yang jelas dan menarik, nantinya calon konsumen itu akan melihat bagaimana kita dalam mempromosikannya dan apakah itu akan menjadi daya tarik konsumen tersebut untuk menggunakan jasa kita untuk melakukan konseling psikologi online. Yang kedua, menawarkan layanan konseling secara gratis gitu. Untuk tahap awal tidak ada salahnya untuk kita memberikan konseling gratis. Seperti aplikasi-aplikasi lainnya, kita akan menggunakan metode trial dulu. Trial apabila itu sudah menjadi progres sangat pesat di kemudian hari, itu akan kita kenakan biaya untuk konseling-konseling berikutnya. Yang ketiga, tentu jelas kita akan memberikan layanan konseling yang berkualitas kepada konsumen. Berikutnya,
Yang terpenting adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini kita harus melakukan quality over quantity gitu, kualitas di atas kuantitas. Karena kalau dari konsumen telah membayar kita secara full, secara besar gitu, harusnya kita juga memberikan kualitas yang sepadan juga gitu. Jadi kita berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik, kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan konseling yang baik, lalu kita akan mengaplikasikannya secara total dan kita akan semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut. Untuk target usianya kita menggunakan semua umur, semua bisa masuk, semua bisa melakukan konseling dengan kami, bisa sharing tanpa memandang umurnya berapa. Gitu. Jadi terbuka untuk semua umur. Lalu untuk keuangan, untuk menciptakan kondisi pertumbuhan pendapatan atau proyeksi keuangan adalah dengan strategi pemasaran yang efektif, layanan berkualitas tinggi, peningkatan kepuasan pelanggan, pengelolaan keuangan yang baik, dan juga perkembangan bisnis di pasar yang dituju. Hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pertumbuhan pendapatan dan proyeksi keuangan yang realistis dan terukur. Gitu. Jadi kita akan selalu mempertimbangkan keuangan untuk kemajuan dari bisnis ini gitu. Lalu berikutnya adalah manajemen bisnis. Di sini ada empat uh, peran ya yang wajib ada dalam bisnis ini atau usaha ini. Yang pertama konselor. Jadi konselor adalah anggota tim utama dalam bisnis konseling psikologi online. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan layanan konseling psikologi secara online pada klien. Konselor yang baik harus memiliki kualifikasi dan lisensi yang sesuai, memiliki pengalaman dalam memberikan layanan konseling, memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien, serta memiliki komunikasi yang baik dan keterampilan interpersonal. Yang kedua adalah web developer dan desainer grafis. Dalam membangun platform online untuk bisnis konseling psikologi, tim web developer dan desain grafis diperlukan untuk membuat situs web yang menarik gitu, untuk menarik daya tarik calon konsumen. Yang ketiga adalah digital marketer. Anggota tim digital marketer bertanggung jawab untuk mempromosikan bisnis konseling psikologi online agar dikenal oleh masyarakat luas. Yang berikutnya, tim administrasi. Tim administrasi terdiri dari staf yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi umum bisnis seperti manajemen, keuangan, pengelolaan jadwal, pengelolaan data, dan dukungan pelanggan. Berikut adalah pemaparan anggaran keuangan yang akan dikeluarkan apabila dalam membangun usaha ini itu. Jadi di sini kita bisa melihat rincian anggaran keuangan secara detail. Itu laptop sebesar 3 juta, internet per bulan 250.000. Ini per bulannya ya, internet ya. Lalu ATK alat tulis sebesar 100.000, Zoom untuk membeli Zoom Premium kita mengeluarkan dana sekitar 30.000. Lalu gaji konselor sebesar 500.000, gaji editor media sosial 500.000, gaji tim pemasaran 500.000, uang kerja sama influencer, kita akan mencari influencer untuk membranding layanan ini, itu sebesar 1 juta, jadi total 6.150.000. Berikut juga di sebelah kanan ada deskripsi rencana kegiatan wirausaha, ada 4 poin, persiapan, rapat, konseling, dan juga evaluasi yang memang harus kita butuhkan dalam membangun bisnis ini gitu. Jadi kita harus melakukan prepare dulu, persiapan, lalu rapat bagaimana progres yang akan ditunjukkan gitu, lalu konselingnya seperti apa, lalu juga evaluasi apa saja yang kiranya nanti bisa diperbaiki ke depannya gitu dalam melakukan konseling.
Berikut adalah contoh kegiatan pelaksanaan konseling psikologi online via aplikasi Zoom Meeting. Jadi kita akan menggunakan Zoom Meeting ini sebagai sarana untuk melakukan konseling gitu. Jadi di sini sudah kita lakukan beberapa konseling pada eh, orang-orang yang menggunakan mencoba trial secara gratis gitu untuk melakukan konseling dengan kami gitu. Jadi di sini terdapat 3 orang yang telah melakukan konseling secara gratis dengan trial seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih seperti itu konsep dari usaha saya. Di sini ada email saya dan sosial media saya, bisa langsung dihubungi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.